Sejarah perkembangan dan pembagian Qawaid Fiqhiyah. Sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan. Yang kedua yaitu fase perkembangan dan kodifikasi. Dan yang ketiga yaitu fase kematangan dan penyempurnaan. Fase yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan. Pada masa ini terjadi selama 3 abad lebih, dari abad kerasulan sampai ke abad 3 Hijriah. Pada periode ini terdapat 3 zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, selanjutnya zaman sahabat, selanjutnya yaitu zaman tabi'in. Pada zaman pertama yaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman ini merupakan zaman awal terjadinya fikih, yaitu karena pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan peran awal terjadinya atau datangnya fikih di zaman tersebut. Zaman berikutnya yaitu zaman para sahabat. Pada periode para sahabat, mereka menyaksikan pengembangan qawaid pada masa Nabi Muhammad SAW. Mereka melestarikan warisan Nabi, menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada situasi baru, dan mengembangkan penalaran hukum menjadi dasar bagi penjabaran dan sistematisasi lebih lanjut prinsip-prinsip ini oleh para ulama selanjutnya. Kontribusi para sahabat memastikan keberlangsungan pengembangan qawaid fiqhiyah pada masa mereka. Zaman berikutnya yaitu pada zaman para tabi'in. Pada periode tabi'in menyaksikan perluasan dan penyempurnaan signifan dari qawaid fiqhiyah. Kontribusi mereka terhadap penalaran hukum, sistematisasi pengetahuan dan pengembangan mazhab-mazhab pemikiran Islam meletakkan dasar bagi pertumbuhan dan evaluasi jurisprudensi Islam lebih lanjut. Warisan tabi'in terus mempengaruhi pemikiran dan praktik hukum Islam saat ini, memastikan relevansi dan adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Fase yang kedua yaitu fase perkembangan dan kodifikasi. Pada abad keempat Hijriah, awal mula qawaid fiqhiyah menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan serta terus berlanjut pada masa setelahnya. Pada abad ke-8 Hijriah, ilmu qawaid fiqhiyah mengalami masa keemasan, ditandai dengan banyak bermunculnya kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Perkembangan ini terbatas hanya pada penyempurnaan hasil karya para ulama sebelumnya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Abad 11 Hijriah dan 12 Hijriah, ilmu qawaid fiqhiyah terus berkembang. Fase kedua dari ilmu qawaid fiqhiyah adalah fase perkembangan dan pembukuan. Fase yang ketiga yaitu fase kematangan dan penyempurnaan. Pada abad 10 Hijriah dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Pada abad 13 Hijriah terdapat salah satu kaidah yang disempurnakan. Pada abad ke-13 Hijriah ini, pengodifikasian qawaid fiqhiyah mencapai puncaknya ketika disusun majalah Al-Ahkam Al-Adliyah oleh Komite Fuqaha pada masa Sultan Al-Ghazali Abdul Aziz Khan Al-Utsmani. Pada fase ini terdapat sumber kaidah fikih menurut para mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, serta mazhab Hanbali. Kitab-kitab kaidah pada zaman sekarang yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Ali Ahmad dan Al-Nadwi. Yang kedua yaitu Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Sarkah. Yang ketiga yaitu Al-Wajiz bin Fil Itbab Al-Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah oleh Muhyiddin bin Ahmad Al-Bur. Dan yang selanjutnya Itbah
Qawaid al-Fiqhiyah oleh Syekh Abdullah bin Said Muhammad Ibadi. Yang seterusnya itu kaidah-kaidah fikih oleh Hashimuni Ar-Rahman. Yang terakhir itu kitab fikih oleh Zaid Mubarak. Pembagian qawaid fikih. Yang pertama yaitu segi fungsi. Dalam segi fungsi, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sentral dan marginal. Yang kedua yaitu dalam segi mustasnayat. Kaidah fikih ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kaidah yang tidak memiliki pengecualian dan yang mempunyai pengecualian. Yang ketiga yaitu dari segi kualitas. Dari segi kualitas, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu kaidah kunci, kaidah asasi, kaidah fikih yang diterima oleh semua aliran hukum sunni, dan kaidah fikih yang diiktilafkan di kalangan sunni. Al-Hariri, seorang ahli ilmu hukum Islam, mengatakan, dapat dikatakan bahwa jika ada dalil yang jelas dari sumber-sumber yang berurusan langsung dengan perkara tertentu, maka penyadaran hukumnya harus berkaitan dengan dalil tersebut. Tapi jika tidak ada dalil apapun terhadap perkara tersebut, tidak masalah jika kaidah-kaidah fikih menjadi dalil dalam perkara tersebut, asal kaidah-kaidah tersebut tidak melenceng dari Al-Quran, Al-Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya.